Silakan. Soal terakhir nih. Soal terakhir. Banyak nih, tapi sudah waktu jam 10 nih. Baik, Buya, bagaimana caranya melaksanakan dakwah marhamah? Panjang ini Mak tuh. Baik, dakwah marhamah santri didirikan hari Senin tanggal 17 Ramadan 1424 Hijriah. Ya, hari Senin tanggal 17 Ramadan tahun 1424 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 bulan November tahun 2003. Itu dulu ya, pendiriannya dulu. Dasar hukumnya tulis oleh kalian. Ali Imran 104. Ali Imran 110. Kemudian Al-Baqarah 185 dan hadis riwayat Ahmad. Hadis dari riwayat Ahmad. Kita mulai dari Al-Baqarah dulu ya, dari surat yang awal dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Tidak melihat suku bangsa, tidak melihat bangsa, tidak melihat usia, tidak melihat warna kulit. Yang penting mas, hudal linnas. Bahkan wa bayyinatin minal huda, Al-Quran itu menjelaskan tentang hidayah itu, wal furqan, dan Al-Quran itu sebagai pembeda hak dan batil. Nah, dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 teteh. Jadi Buya ini berpikir begini, oh Al-Quran ini untuk manusia. Sementara di negara kita khususnya, mungkin juga di umumnya dunia Islam, bahwa dakwah itu sekarang ini ya kebanyakan berputar-putar di sekitar orang-orang ahli ngaji lah. Padahal di lingkungan kita banyak yang tidak ngaji. Bahkan jangankan ngaji, ya, sholat pun tidak pernah. Padahal ngaku muslim. Bahkan Buya berpikir, siapa sih yang akan berdakwah ke orang yang suka mabok, yang suka judi, yang suka zina, yang suka korupsi, begal-begal, para pencuri gitu ya, yang suka renten, riba. Bahkan lebih luas lagi kata Buya dalam hati saat itu, kenapa non muslim dibiarkan saja dalam kekafiran non muslim itu, padahal mereka sudah berbuat musyrik sebesar-besar dosa kan? Mendoakan, mentigakan Allah, menyembah juga ke api, ke gunung, ke berhala, ke matahari, ke bintang, ke hawa nafsu. Jadi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu dasar dakwah marhamah. Buya punya keinginan bahwa dengan adanya dakwah marhamah, maka gitu ya, dakwah umat Islam itu ke berbagai lapisan masyarakat. Satu ini.
2. Nah, ini sering Buya menyampaikan hadis ini. Coba siapa yang mau membacakan? Coba Lopi, man ro'a minkum munkaran itu. Silakan. Man ro'a, kan sering atau Lopi. Dedo. Sok, man ro'a minkum munkaran. Man ro'a. Elsa. Fa'ilam yastati fabi qalbi dalika ada aful bagus. Man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi fa'ilam yastati fabi lisani fa'ilam yastati fabi qalbi dalika ada aful. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa di antara kalian melihat kemunkaran, lihat oleh kita kemunkaran, maka rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, ya, rubah dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan hatinya, yang melihat kemunkaran dengan hatinya bukan dengan tangan ataupun lisannya, dia selemah-lemahnya. Nah, Buya mendirikan dakwah marhamah supaya bisa amar ma'ruf nahi munkar, nyuruh sholat, nyuruh zakat, nyuruh umrah, nyuruh haji, cegah judi, cegah zina, cegah mabuk, cegah riba, cegah korupsi. Coba kalian perhatikan sekarang, sangat jarang Pak Ustadz langsung datang ke nightclub, langsung datang ke tempat-tempat mesum berdakwah. Itu oleh Buya sudah dilakukan. Buya bawa Quran, pakai kopiah, pakai sarung, dan dilakukan oleh santri-santri Buya dalam barokah dakwah marhamah. Mengapa Buya melakukan itu? Karena pemerintah kita berlepas diri dengan istilah urusan agama, urusan masing-masing, selama tidak merusak masyarakat, kemudian tidak ada laporan dari masyarakat, ya jalan aja lah. Kita yang melihat kemungkaran itu tidak bisa mengubah, dan kenyataannya pada saat dakwah marhamah dilakukan, rihlah namanya itu, ya, santri orang yang judi itu apa ya, mereka yang judi, mereka membereskan kartu-kartunya dan kartunya dikasihkan ke para mujahid gitu. Makasih deh penjelasannya. Ingat ya, marhamah, kasih sayang. Masyarakat tidak usah takut, apalagi pemerintah tidak usah resah. Harusnya pemerintah bersyukur. Ada sebagian warga masyarakat yang membantu program pemerintah. Dengan khawatir ada gesekan antar masyarakat, enggak. Dengan kasih sayang, dan kita punya jurus apa? Balik kanan, lompat sari polengka, mangpret. Kata Buya kepada para mujahid, kalau mereka ngajak kelahi, lalu marabok mah biasanya nak belati atau celurit. Kira-kiranya mereka itu marah mau melawan, jangan banyak bicara. Belok kanan, lari. Tong dilawan begitu, ada lain lawanan. Bukan kita takut sih, mereka sudah nekat. Selama ini nggak ada gesekan masyarakat. Yang ada ucapan terima kasih dari masyarakat, tokoh terutama yang sudah dibantu. Dan Buya berharap ke depan para mujahid dakwah marhamah ini didampingi oleh para polisi
didampingi oleh para pamong peraja Satpol PP, karena satu jalan. Tujuan mulia Buya ini dengan mendirikan dakwah marhamah tidak yang tidak bukan untuk kemaslahatan umat. Jangan salah santri, ada polisi yang kasus narkoba, jangan salah ada polisi yang ikut berzina, jangan salah ada polisi yang ikut merampok. Banyak kasus, ada kasus-kasus lah polisi dan TNI justru yang membunuh misalkan karena punya pistol. Tapi kan tidak mungkin ulama ikut zina. Tidak mungkin ulama ikut mabok, tidak mungkin ulama ikut ngerampok, karena sudah didasari dengan ketakutan kita kepada. Nah, disinilah perbedaan antara para mujahid dengan aparat pemerintah. Jadi dasarnya itu. Yang kedua santri, Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Jadi mesti ada sebagian umat wa takum minkum yad'una ilal khair, ngajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, merintah kepada yang ma'ruf, kebajikan. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi wa takum minkum di sini diambil oleh harokah ulul albab, orang-orang yang memang mensabtu harokah untuk mengajak kepada kebajikan, nyuruh kepada ma'ruf, cegah kemunkaran. Kalau kita ingin beruntung di sisi Allah. Kemudian dasar hukum yang keempat, Ali Imran 110. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Mau tidak kalian sebaik-baik umat? Mau. Ahsanu amala. Buya dengan para mujahid ingin kita menjadi sebaik-baik umat. Apa syaratnya sebaik-baik umat? Lahir manusia, ya. Lahir di hadapan manusia. Ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf. Jadi nyuruh kepada yang wa tanhauna 'anil munkar, didasari wa tu'minuna bila iman kepada Allah. Jadi itu dasar hukumnya. Tidak perlu garis bawahi, kita ini dakwah marhamah dengan kasih sayang. Nah, para santri yang makumullah, terutama ini teteh yang nanya, Buya sudah menyusun bukunya. Nama bukunya Risalah Dakwah Marhamah. Buku hijau misalnya. Buku yang Buya berangkat ke 9 negara dan memakai bahasa Inggris, Buya saat itu. Kemudian Buya dicurigai dengan tidak ada alasan, tidak mengerti. Buya di Singapura, Buya ditangkap. Padahal Buya tidak punya kesalahan apa-apa. Dia sampai ditahan itu di ruangan seperti freezer itu, pagi sampai sore Buya diperiksa. Buya sampai berkali-kali oleh intel. Buya tidak takut karena Buya tidak punya salah, dan Buya bawa buku itu. Nah, pada saat Buya di penginapan, biasa Buya kan pakai bahasa Inggris. Kalau nulis-nulis itu untuk saat itu Buya, kok kenapa ingin pakai bahasa Sunda? Nulis Buya di Vietnam gimana, di Myanmar, di Laos, Singapura, Thailand, pakai bahasa Sunda. Yang dibawa oleh orang Singapura kertas itu yang pakai bahasa Sunda, dengar dia mana? Bahasa apa? Wah, kalau Buya pakai bahasa Inggris, udah. Nah, kemudian buku warna hijau itu Buya simpan di bawah sofa di Singapura. Allah menyelamatkan. Karena Buya niat baik, tidak ada niat apa-apa. Dakwah marhamah.
Kemudian santri, nah Buya dalam buku hijau itu apa isinya? Nah, ada istilah dakwah malam. Baik, selintas saja ya. Kita mulai dengan istilah rihlah. Kalau di JT itu Jamaah Tabligh istilah khuruj. Di kita tuh istilahnya tuh rihlah. Keluar dari masing-masing rumah untuk berdakwah. Rihlahnya itu berapa lama? Ada Salasa 3 hari. Kemudian ada Sabah 7 hari, Asyarah 10 hari, ada Sabata Asyar 17 kali, kemudian ada yang Salasun 30 hari, ada juga satu lagi ada Arbaun 40 hari. Nah itu bisa langsung, bisa berhenti. Kalau sudah selesai 3 tambah 7 tambah 10 tambah 7, oh ada 7, salah 17, ada 30, itu jumlahnya 107. Sudah selesai dakwah maramah 107 hari, itu namanya satu derajat ya, kita yang mengalir ya. Satu mauli sudah keluar negeri maka. Nah, dari satu derajat itu yang 40 hari harus ada luar negerinya. Yang 30 hari itu 30 di dalam negeri, 10 hari di luar negeri. Itu satu derajat. Ya. Untuk yang belum satu derajat itu namanya mujahid amil. Siapa bu yang mujahid itu? Ya, jadi mujahid itu adalah anggota dakwah maramah, namanya mujahid amil. Itu kalau belum sama sekali punya berangkat 100 hari, 107 hari. Kalau sudah satu derajat namanya adalah hasan. Kalau sudah 2 derajat, 2 kali pemberangkatan ke luar negeri atau 107 tambah 107 namanya adalah toyib ya. Jadi ada pangkat-pangkatnya begitu. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan suyuh atau suyuh kalau sudah 7 kali. Ada lagi yang terakhir adalah rahimahumullah. Kalau sudah 17 kali 17 darajat, berarti sudah ke 17 negara dan 5 benua. Itu gelarnya sudah rahimahumullah. Itu sudah pakai irtifak pangkat-pangkatnya. Ada pangkat-pangkatnya. Buya sudah bikin pangkat-pangkat, ditempelkan. Itu memang ada aturan-aturannya seperti itu. Nah, kemudian grupnya sendiri disebut dengan jamiah. Jamiah apa setiap perangkatan. Dipimpin oleh seorang imam dan ada beberapa makmum. Nah, kemudian sebelum berangkat ada istilah qurrata ayun. Apa bu ya qurrata ayun? Jadi setiap mujahid itu sebelum berangkat itu bukan minta izin ke orang tua, tapi memberitahu orang tua bahwa saya akan berdakwah kemana. Itu qurrata ayun. Ya. Kemudian kita berangkat. Ada yang disebut dengan apa itu? Dan sudah berangkat ya di tempat itu ada rihlah, kemudian kita berangkat. Nah, pas datang kita haulah. Apa bu ya tuh haulah? Haulah itu tempat kita datang, misalkan kemana. Kita mulai dengan salam. Kemudian setelah salam itu nasih, dan nasih adalah mujadalah. Ya. Ada salam, ada nasih, ada mujadalah. Itu apa namanya tuh tempat-tempat itu. Kemudian ada mukim. Apa bu yang mukim? Tempat istirahat para mujahid. Nah, ciri khas dakwah maramah tidak boleh sama sekali, tidak boleh para mujahid tidur di masjid, tidak boleh. Masjid bukan untuk tidur, masjid untuk sholat. Di mana bu yang tidurnya? Di kantor polisi, kantor TNI, kantor pemerintahan. Rata-rata kalau tidak diizinkan oleh kantor polisi, tidak diizinkan oleh kantor TNI, kalau camat ya, maka di trotoar toko para mujahid. Ya, tidak boleh tidur di masjid malam-malam. Kecuali siang hari kalau kali tidak boleh. Itu ciri khas dakwah maramah. Kemudian ada yang disebut dengan istilah syuhada bagi para mujahid yang gugur di medan dakwah, baik jenazahnya pulang, dipulangkan ke rumahnya atau tidak, itu namanya adalah syuhada. Ya, ada tempat. Kemudian juga ada yang disebut dengan
munawarah. Apa Buya munawarah? Pertemuan para mujahid berbagai tingkat. Itu kan tingkatnya itu tingkat yang paling tinggi itu adalah markaz. Itu tingkat dunia, kantor dunia. Itu namanya markaz. Kemudian kantor negara itu namanya. Nanti ke depan di mana markaz dunianya? Kemudian kalau bilad itu apa Buya? Kantor DM di tiap negara. Bilad Malaysia, bilad Indonesia, bilad Singapura. Di bawah bilad itu disebut dengan mafatoah. Mafatoah itu tingkat provinsi. Provinsi Jawa Barat. Kantor mafatoahnya di Mandau. Sudah ada mafatoah itu wilayah. Tingkat kota, tingkat kabupaten. Sudah wilayah. Madinah ya. Sudah mafatoah. Kemudian Madinah itu tingkat. Kemudian wilayah kecamatan. Ya. Kemudian Korea itu tingkat kelurahan, desa. Sampai begitu Bu ya. Kemudian ada yang disebut munawaroh markaz, itu 5 tahun sekali. Munawaroh bilad 3 tahun sekali. Munawaroh mafatoah 2 tahun sekali. Munawaroh Madinah 1 tahun sekali. Kemudian munawaroh wilayah 6 bulan sekali. Dan munawaroh Korea 3 bulan sekali. Ada nisab. Nisab itu batas maksimal dia mujahid itu harus untuk di kita, sementara nisabnya adalah 6 bulan. Setelah 6 bulan harus berangkat lagi. Ada juga amal mujahidin. Ada juga disebut dengan tanazul. Apa itu tanazul? Tanazul itu adalah dakwah marah melebihi 40 hari. Misalkan program 4 bulan ada. Dan itu pada saat program tanazul boleh seorang mujahid membawa istrinya. Atau dari 1 derajat mau nyambung. Kalau 107 tambah 107 itu 207. Itu sudah maka boleh. Karena laki-laki itu kekuatan tidak nafkah batinnya yang normal itu 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan tidak nafkah batin itu bisa senewan. Senewan tahu nggak? Lo ngelang-ling, tidak bisa menyalurkan nafkah batinnya, nafkah seksualnya. Maka Buya punya pemikiran itu ada yang disebut dengan tanajul. Buya mau nanya, itu dari mana istilah-istilah dakwah maram itu? Itu Buya yang bikin. Seolah-olah ada yang ngasih tahu ke Buya. Ini ajaib sekali. Buya tulis. Ya Allah ini. Siapa nih yang ngasih tahu? Buya tulis istilah-istilah. Dan itu semuanya istilah baru yang tidak ada di mana. Kalian lihat ya. Sebenarnya ngasih tahu. Ini keajaiban dakwah maram. Makanya hasil karya Buya yang luar biasa mungkin dikatakan mahakarya. Ini sangat disayangkan. Sebelum Buya, pas Buya wafat, ini tidak dibahas. Makanya Buya ingin nanti setelah 100 cabang, tambah lagi 3 tahun cabang supaya memang betul-betul 100. Buya mau dakwah maram. Setelah selesai ini dan sudah dakwah maram jalan sebagaimana JT jalan. Wah, jamaah tabligh itu santri. Demi untuk nisabnya furuj. Kepala putranya titipkan ke pesantren-pesantren yang gratis. Istrinya dipulangkan dulu ke mertuanya. Dia berangkat. Mantap. Dan berbahagialah kita pada saat Buya mendirikan dakwah maram ini sudah begitu takdir Allah. Ada seorang profesor ya, di bidang sosial dari Jepang. Langsung ingin ketemu dengan Buya, kebetulan ada kabar. Kan dulu itu yang namanya dakwah maram ramai santri. Viral lah kalau zaman sekarang. Ini karya Buya. Kemudian dia bicara apa kalau di bahasa kita kan. Ini karya Buya ini maha karya kata beliau. Pokoknya kalau ini bisa jalan, dunia akan berubah kata beliau.
sebelumnya, bukan sesudahnya ada datang seorang dokter dari Unpad. Buya ini seperti bola es kata beliau, bola salju maksudnya. Nanti akan lebih besar. Tinggal buyanya saja siap tidak menghadapi besarnya berdakwah marhamah. Jadi ini teteh nanya tentang dakwah marhamah seperti itu. Ini adalah luar biasa ya karya Buya. Yang tentu nanti semua santri harus terlibat. Mungkin para alumni nanti juga akan diundang pada saat munawar. Basri di mana misalkan ya, ini Amar, Rafaal misalkan, anak itu diundang, mungkin dijadikan pengurus-pengurus dakwah. Tidak usah ada yang takut, tidak. Ini demi kebaikan semua. Didasari dengan marhamah kasih sayang. Pas ya punya ceramah ta'lim ini 2 jam, betul ya. Ini banyak pertanyaan. Silakan. Kalau ada yang tanya tambah. Kalau tidak ada, sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf dari kehilapan dan kebodohan Buya. Yang baik dan benarnya dari Al-Quran dan hadis, yang buruknya dari hawa nafsu sendiri. Terima kasih. Ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.